Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Kepada anak sekalian yang saya cintai, bersyukur kepada Allah, kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini aku akan menyampaikan sebuah materi tentang bersyukur dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 119, Allah telah berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban." Kata Allah bahwa makanlah dari apa yang telah Allah bersihkan kepada kita semuanya dengan makanan yang halalan, yang halal dan thayyiban, yang baik. Washkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan hendaklah kamu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan bagi kita semuanya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika engkau benar-benar hanya kepada Allah saja menyembah. Ayat ini menyuruh kepada kita agar kita ini bersyukur kepada Allah dengan cara kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Halal itu bagaimana? Dalam sebuah riwayat dari hadis Ibnu Majah dan Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, al-halalu ma ahlallahu fi kitabih. Yang namanya halal itu adalah apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Wal haram, dan yang namanya haram juga ma halallahu ala kitabih. Juga segala sesuatu yang telah sudah dengan Allah ditetapkan haram oleh Allah dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu jelas sekali bahwa Allah ciptakan makhluk yang makanan yang ada di dunia ini insya Allah antara yang halal dengan yang haram lebih banyak yang halal. Termasuk hewan, tumbuhan yang ada di laut, Allah juga menyatakan bahwa laut itu adalah airnya suci dan bangkainya itu juga boleh dimakan. Maka di sini dimaksud adalah makanan yang ada di dunia ini rata-rata adalah makanan yang halal. Sekarang yang baik itu tentu adalah adalah makanan yang tidak mengganggu kesehatan kita. Walaupun halal, kalau kita makan mengganggu, menjadikan kita sakit, berarti tidak bagus, tidak baik. Maka kita harus menghindari makanan itu. Karena sekalian yang saya cintai, disinilah ada beberapa contoh makanan yang halal dan juga contoh makanan yang haram. Kalau yang haram kita bisa melihat dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah berfirman, "Hurimat 'alaikumul maitatu." Diharamkan bagi kamu makan bangkai. Di sini ada penjelasan bangkai itu haram, tapi ada bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan belalang. Itu pengecualian, ya. Wadamu, yang kedua adalah dam, itu adalah darah. Darah itu haram. Namun Rasulullah mengatakan ada dua jenis darah yang dibolehkan, yang halal, yaitu yang ada namanya adalah hati dan limpa. Hati dalam tubuh binatang, limpa ini aslinya dari darah. Namun kalau sudah ada proses, maka kita konsumsi, kata Rasulullah, kita boleh makan, hukumnya halal. Kemudian walahul khinzir, yang namanya daging babi, itu jelas adalah haram. Sekalian yang saya cintai, di sini yang namanya halal ini ada dua macam. Satu halal
aini. Apa maksudnya? Halal ini adalah halal zatnya, halal jenisnya. Haram juga begitu, haram jenisnya. Kayak tadi, apa contohnya haram tapi atau haram aini? Ya tadi jelas-jelas haram. Kayak daging babi haram, kemudian darah haram, bangkai haram, itu haram aini. Halal jelas kayak daging ayam, kayak daging kambing, kerbau, sapi, dan semuanya ini adalah jenis makanan yang halal aini atau datnya jenisnya. Yang kedua adalah halal sababi, halal sebabnya. Ini juga haram juga begitu, haram sababi. Haram menjadi haram karena sebabnya. Kenapa menjadi haram? Karena kita mencarinya dengan cara yang tidak benar. Daging ayam halal tapi kita mendapatkan yang mencuri, maka daging itu menjadi haram. Namanya haram sababi. Kemudian juga haram prosesnya. Makanan yang kita makan tidak diproses dengan cara yang salah atau dicampur dengan barang-barang yang haram, dicampur dengan minyak babi, maka menjadi haram. Walaupun daging ayam karena minyaknya babi menjadi haram. Itu adalah haram sababi. Maka kita harus membedakan ya. Jadi haram itu bisa karena sebab lain. Dalam Al-Maidah ayat 3 juga disebutkan ada lagi daging yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Kita nyembelih ayam tidak bismillahirrahmanirrahim, maka ayam yang nanti dimasak kita makan menjadi haram karena tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau hewan yang mati tercekik, mati tertabrak, tertanduk, terjatuh, ini kalau kita masak maka menjadi haram, kecuali ketika ada ayam yang ketabrak motor lalu masih hidup, kita sempat menyembelih, maka dagingnya menjadi halal, tidak apa-apa. Ini gambaran masalah halal sababi atau haram sababi. Maka kita berusaha agar kita yang kita makan adalah jenis yang halal-halal, termasuk menyembelih binatang untuk tujuan berhala, untuk tujuan sajen. Maka daging yang kita makan kalau dikonsumsi niatnya dari orang lagi untuk apa saja, untuk karena berhala, maka hukumnya menjadi haram dimakan. Nah demikian, maka kita harus berusaha menjadi orang yang benar-benar patuh terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Lalu ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui kalau kita makan yang halal, yang bagus. Hikmahnya apa? Satu, badan kita akan menjadi sehat, akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, Allah akan memberikan satu perlindungan kepada kita. Dilindungi dari apa? Dari berbagai macam musibah, berbagai macam penyakit. Insya Allah dengan kita makan yang halal-halal, doa kita akan mudah dikabulkan. Tapi kalau ada sesuatu yang kita makan, walaupun satu suap nasi dari hasil yang haram, dari makan yang haram, maka doa kita selama 40 hari tidak akan dikabulkan oleh Allah. Satu suap 40 hari, kalau 10 suap itu sudah 400 hari. Maka berbahaya sekali kalau kita makan makanan yang haram, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian juga dampaknya, hikmahnya adalah kita akan memiliki ketenangan batin. Itu kita akan lebih tenang ya. Sebab dengan mengkonsumsi yang halal akan tumbuh perilaku yang baik. Sedangkan kalau makan yang haram, maka karakter orang itu akan tumbuh menjadi karakter orang-orang yang punya perilaku yang jahat-jahat. Demikian untuk sekilas pembahasan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.